Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyidik KPK menggeledah kantor dinas PUPR Kota Padang Sidimpuan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Perbakin Medan angkat bicara soal temuan senjata api di rumah tersangka korupsi Topan Obaja Ginting. Sergap sebuah mobil minibus saat mengisi bahan bakar di SPBU di Kota Tanjung Balai. Polisi mengamankan 100 kg sabu-sabu. Seorang calon jaksa di Kejaksaan Negeri Simalungun tewas tenggelam saat melakukan penjemputan paksa terhadap 2 saksi kasus dugaan korupsi dana desa. Korban sebelumnya dinyatakan hanyut bersama seorang warga saat menyelamatkan saksi kasus dugaan korupsi yang kabur melompat ke Sungai Silau, Kabupaten Asahan. Reynanda Primta Ginting, seorang staf pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai analis penegakan hukum calon jaksa, ditemukan meninggal dunia setelah sempat dinyatakan hilang terbawa arus Sungai Silau. Saat itu ia mengamankan 2 orang saksi masing-masing Kardianto selaku Pangulu Nagori Banjarhulu serta Bambang Surya Siregar selaku Bendahara Nagori Banjarhulu. Kedua saksi itu sedianya akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Simalungun untuk diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi kasus dugaan korupsi. Penjemputan dilakukan di sebuah kafe di Jalan HM Yamin, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Namun saat akan diamankan, sang Panggulu Nagari nekat melompat ke sungai meski tak bisa berenang. Mengetahui peristiwa itu, korban melompat ke sungai bersama seorang warga. Saksi Pangulu Desa Banjarhulu tersebut berhasil diselamatkan, namun korban justru hanyut terbawa arus sungai dan dinyatakan hilang. Jasad korban kemudian ditemukan pada Kamis petang pekan lalu sekitar 3 km dari titik awal korban dilaporkan hilang. Kemari ingin melakukan pemeriksaan saksi pada Kardianto dan kepada bendaharanya yang bernama Surya Siregar. Dalam perkara apa? Tidak pidana korupsi, tidak pidana korupsi. Kepala desa, Bang? Iya, kepala desa. Kemudian kronologi bagaimana Pak kalau bisa ini jebur, Bang? Kronologi, sewaktu informasi didapat dari informasi kita, mereka berada di titik itu, langsung ke sana, tim Kasipisus menemui. Nah, Kasipisus pada saat itu bercerita ke saya, menceritakan mungkin ada perlawanan atau bagaimana, sehingga Kasipisus mengambil jarak dan ya langsung ini kayaknya sudah perlawanan. Nah, Pangulu lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang Staf Pitsus ya? Staf Pitsus. Calon jaksa. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah Reynanda dibawa ke rumah opungnya di Jalan Namoreh di Salama, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Korban juga sempat disemayamkan di rumah orang tuanya di Kabupaten Karo. Berdasarkan permintaan keluarga, korban kemudian dibawa ke rumah opungnya untuk dimakamkan di pemakaman RGGBKP, Jalan Namoreh, Kabupaten Deli Serdang. Sejak lama bercita-cita menjadi jaksa karena di keluarga kita juga ada beberapa jaksa. Dia tahun sebelumnya sudah ikut tes jaksa tetapi belum rezekinya, dan tahun 2024 dia ikut tes kembali dan puji Tuhan di situ dia lulus dan itu merupakan berkat bagi kami semua. Keluarga korban ikhlas atas kepergian anggota keluarganya itu ketika menjalankan tugas negara. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Asahan dan Deli Serdang. Seorang pria di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan nyaris tewas karena dihakimi warga usai cekcok dengan mantan istri yang berakhir penganiayaan. Kasus ini diduga terkait dengan hak asuh anak. Video amatir warga memperlihatkan Taufik terbaring dengan luka di sekujur tubuhnya akibat dihakimi warga karena menganiaya mantan istrinya di Jalan Datuk Rupiah, Kelurahan Ringas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Berdasarkan laporan korban yang merupakan mantan istri pelaku ke Polsek Medan, pengeroyokan warga berawal dari penganiayaan pelaku kepada korban.
Penganiayaan dipicu masalah hak asuh anak yang ingin diambil alih oleh pelaku. Diduga karena tidak diizinkan oleh korban, pelaku terlibat adu mulut hingga berakhir dengan penganiayaan kepada mantan istrinya itu. Peristiwa ini akhirnya menyebabkan warga kesal dan menghakimi pelaku. Ini pernah bercerai dengan suami pertama, kemudian menikah dengan si tersangka secara siri dan mempunyai anak 3. Nah, pada saat anak 3, pengakuan dari interogasi dari korban kita bilang bahwa pelaku telah menalak secara agama, telah bisa. Kemudian si korban kembali lagi sama suami pertama. Nah, pada saat suami pertama kembali, si pelaku meminta anak di perawatan 3 itu, mungkin ada cekcok di rumah tangga, cekcok di rumah, sehingga melakukan penganiayaan. Korban sudah melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polsek Medan Labuan, Kota Medan. Sementara pelaku masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Tim Reserse Narkoba Polda Sumut menyita 100 kg sabu-sabu dari jaringan internasional dalam penyergapan sebuah mobil minibus. Kendaraan tersebut diketahui sedang mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kota Tanjung Balai. Rekaman video amatir memperlihatkan tim reserse narkoba Polda Sumut menyergap seorang pengemudi mobil minibus berinisial AP saat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Pria berusia 34 tahun itu, warga Kota Tanjung Balai, tak berkutik setelah petugas yang melakukan penggeledahan menemukan 5 bal plastik hitam berisi ratusan bungkus sabu-sabu dalam kemasan bergambar durian di bagian belakang mobil. Pelaku mengaku merupakan kurir yang diperintah oleh seorang pria berinisial Y untuk membawa sabu-sabu asal Malaysia ke Indonesia melalui Tanjung Balai dengan tujuan Kota Medan. Itu ungkapan 100 kg sabu. Modusnya 100 kg sabu itu dibawa oleh satu tersangka menggunakan kendaraan mobil. Jadi 100 kg sabu itu berbentuk bal dimasukkan di bagian bagasi belakang mobil dan tim berhasil menangkap di bilangan Tanjung Balai. Ada berapa orang? Ada satu tersangka. Satu DPO yang di kasus 100 kg, saya baru mendapat informasi, berhasil kita lakukan penangkapan. Dia yang mengendalikan barang 100 kg ini masuk dari Malaysia ke Indonesia. DPO ya belum kita lagi pengembangan, dia yang mengendalikan, tibanya nanti di Medan akan dipasarkan di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Utara. Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan pria berinisial Y yang merupakan pengendali peredaran narkoba sitaan itu. Penyergapan sabu-sabu seberat 100 kg ini melengkapi barang bukti narkoba tangkapan Polda Sumut sepanjang Januari hingga Juni 2025 yang mencapai 1,2 ton. Dari seluruh pengungkapan kasus ini terdapat 3.970 tersangka yang berperan sebagai kurir, pengedar, dan pengendali. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.